Jangan lupa subscribe, like, and share. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulullah sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi man walah wa la hawla wa la quwata illa billah wa ba'd. Ramadan adalah bulan Al-Quran dan tentunya akan banyak di bulan ini ikhwan, saudara-saudara kita, sahabat-sahabat kita yang akan mengkhatamkan Al-Quran. Sebagian orang mungkin ada yang belum mengetahui hal-hal yang berhubungan dengan khatmul Quran. Tentunya khatmul Quran yang paling afdal adalah di dalam sholat. Sebagaimana kita lihat kebiasaan para salaf adalah mereka mengkhatamkan Al-Quran di dalam sholat tarawih seperti yang dilakukan oleh para habaib di Empang, Bogor, di Magam Al-Habib Abdullah bin Muhsin Al-Attas, di Al-Hawi malam 23, di Kuitang malam 25. Itu mereka sholat tarawih sekaligus khatam Quran di dalam sholat tarawih, dan itu cara yang paling afdal di dalam sholat, walaupun ada juga rincian di sholat-sholat yang lain. Namun bagi kita yang belum bisa seperti itu, setidaknya ketika kita membaca Al-Quran sampai khatam, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama adalah kita perlu tahu bahwasanya apabila kita mengkhatamkan Al-Quran, maka disunnahkan untuk kita membuat seperti majelis begitu. Jangan mengkhatamkan sendiri. Walaupun sendiri nggak apa-apa, kita bikin khatam Quran sendiri nggak ada masalah. Tapi lebih utama, lebih baik supaya orang-orang itu bisa menikmati khatam Quran tersebut. Bahkan kita yang tidak ikut khatam Quran pun disunahkan menghadiri majelis khatam Quran. Jadi kalau khatam itu diadakan majelis, sunnahnya seperti itu. Diriwayatkan dalam Sunan Ad-Darimi bahwa sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu an, di sini dikatakan kan yaj'alu rajulan yuragib rajulan yaqra'ul Quran. Ibnu Abbas itu menugaskan satu orang khusus, kerjaannya cuma merhatiin orang yang baca Quran. Fa idza arada an yakhtim a'lama Ibnu Abbas. Nah, ntar kalau yang diperhatiin ini satu orang yang lagi baca Quran mau khatam, petugasnya itu ngabarin, "Tuan, si fulan mau khatam." Ya. Sehingga fayashhadu dzalik. Ibnu Abbas saking pengennya hadir majelis khatam Quran sampai nugasin orang khusus buat mantauin yang pada baca Quran. Ntar yang pada mau khatam kabarin saya. Beliau itu pengen hadir di acara tersebut. Begitu juga konon Sayyidina sahabat Anas bin Malik, pelayannya Rasulullah SAW, disebutkan dalam Sahihain Bukhari dan Muslim. Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu an, idza khatamal Quran jama'a ahlah. Keluarganya dikumpulin. Wada'a, kemudian doa kepada Allah. Ya. Kenapa kita bikin majelis, undang orang, keluarga kalau perlu suruh hadir, ataupun orang-orang lain? Kenapa? Karena di saat majelis khatam Quran itu rahmat Allah turun dan doa mustajab. Yang punya hajat itu di situ disampaikan. Gitu ya. Nah, Al-Imam An-Nawawi mengatakan yustahabbu du'a aqibal khatam istihbaban mutaakkida. Ya, dianjurkan untuk kita banyak berdoa setelah khatam Quran, karena ketika kita berdoa di saat majlis khatam Quran, disebutkan oleh Al-Imam Ad-Darimi dengan sanadnya dari Humaid Al-A'raj dalam Sunan Ad-Darimi, man qara'a al-Quran thumma da'a ya ammana ala du'aihi 4,000 malakin. Barang siapa yang baca Quran sampai khatam, kemudian di saat khatam itu dia berdoa kepada Allah, maka yang mengaminkan doa orang yang di khatam Quran itu 4.000 malaikat. Sangat mustajab. Dan hendaknya kita di situ manfaatkan untuk berdoa untuk kebaikan kita, kebaikan keluarga, bangsa dan negara, umat Islam di seluruh dunia. Jangan sampai kita lupakan mereka untuk berdoa di sana. Jadi jangan disia-siakan. Sayang kalau kita khatam Quran kemudian kita tidak memanfaatkan majelis ini. Khatam Quran. Ada orang yang khatam Quran terus begitu aja udah selesai, begitu aja. Sayang, padahal di situ ada kesempatan-kesempatan besar. Selain itu, kita diajarkan oleh para ulama, kalau kita mau mengkhatamkan Al-Quran, dianjurkan untuk mengkhatamkannya di awal siang atau di awal malam. Kalau di awal siang itu misalnya habis subuh khatam Quran. Kalau di awal malam habis maghrib. Di situ kita khatam Quran. Kenapa? Disebutkan dalam riwayat bahwa ketika kita khatam Al-Quran, maka ada puluhan ribu malaikat yang beristighfar untuk kita yang mengkhatamkan Quran tersebut. Puluhan ribu, dalam riwayat kalau tidak salah 60 atau 70 ribu. Malaikat itu beristighfar untuk kita sampai maghrib kalau kita khatam Qurannya siang.
Tapi kalau kita khatam Qurannya malam, malaikat istighfar itu puluhan ribu malaikat itu sampai subuh. Nah kalau kita khatam Qurannya itu pas mau maghrib, sejam sebelum maghrib, malaikat cuma sejam doang untuk istighfar buat kita. Tapi kalau kita khatam Qurannya dari habis subuh, berapa jam tuh sampai maghrib? Gitu. Jadi patokannya mereka berhenti di maghrib kalau khatam Qurannya siang. Tapi kalau khatam Qurannya malam berhentinya di subuh. Makanya disunahkan diperpanjang. Kayak di sholat raweh itu kan masih ke subuh masih panjang. Gitu. Adapun cara khatam Quran adalah si pembaca Al-Quran ini baca sampai surat Ad-Duha. Nanti di surat Ad-Duha sampai An-Nas itu dibaca di saat khatam Quran. Jadi setelah orang kumpul, kita baca Bismillahirrahmanirrahim, Wad-Duha wal-laili idza saja, begitu. Nah setiap dari satu surat ke surat berikutnya, dari Ad-Duha sampai An-Nas dipisah dengan takbir. Amma bi ni'mati rabbika fahaddits, Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Alam nashrah laka sadrak wa wada'na 'anka wizrak, begitu terus sampai fa idza faraghta fansab, Allahu Akbar, baru ke surat berikutnya. Jadi antara satu surat ke surat berikutnya itu dipisah dengan takbir, baik di dalam salat ataupun di luar salat. Itu panjang hadisnya, keterangannya, riwayatnya, ini dalil-dalilnya. Imam Syafi'i menyebutkan banyak, saya tidak sebutkan di sini. Yang jelas itu tata caranya seperti itu. Nah, adapun kenapa takbir juga itu ada latar belakangnya, semua ada sebab-sebabnya ya, karena waktu itu sebab turunnya Ad-Duha sampai akhir kita bisa lihatlah di keterangan, saya nggak bahas itu. Ini caranya aja yang saya jelaskan. Kemudian ketika sampai di surat Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad, Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad mengatakan hendaknya dibaca 4 kali. Jadi yang lain semua sekali-sekali itu Ad-Duha, Alam nashrah, semua sekali-sekali, begitu sampai Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad 4 kali. Yang satu memang jatah bacaan, yang 3 ini untuk menyempurnakan. Karena kata Rasulullah, suratul Ikhlas ta'dilu thulutsal Quran. Surat Al-Ikhlas sekali sama seperti sepertiga Al-Quran. Jadi kalau 3 kali baca Al-Ikhlas sama seperti khatam Quran. Nah sehingga 3 kali yang dibaca ini untuk menutupi kekurangan-kekurangan kita saat baca dari awal Al-Fatihah sampai akhir. Mungkin ada yang tajwidnya kurang, ada panjang pendek yang teledor. Semoga berharap tertutup dengan surat Al-Ikhlas yang kita baca 3 kali itu. Kemudian sampai An-Nas, setelah An-Nas jangan sampai kita berhenti di situ. Tapi kita diajarkan, ya, ahabbul amal ilallah al-hal al-murtahil. Kata Rasulullah, amal yang paling Allah senang itu yang selesai mulai lagi. Itu amal yang paling Allah senang. Jadi begitu sampai An-Nas, langsung Al-Fatihah, Al-Baqarah sampai ayat kelima. Ya, ulaika humul muflihun. Nah, setelah itu langsung wa ilahukum ilahu wahid, ayat kursi. Kemudian langsung ke 3 ayat terakhir surat Al-Baqarah. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi wa in tubdu ma fi anfusikum. Sampai fansurna 'alal qaumil kafirin. Akhir surat Al-Baqarah baru selesai. Baru di situ kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi itu cara khatmul Quran. Dan juga kalau kita ada rezeki sunnah bagi-bagi rezeki di situ atau dikasih makanan itu jadi barokah insyaallah. Mungkin ini sekelumit sedikit daripada fadilah dan juga tata cara khatmul Quran. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.